Pemirsa, masa pendaftaran calon Pilkada 2024 hanya berlangsung 27 hingga 29 Agustus 2024. Namun hingga hari ini pembukaan masa pendaftaran, Anies Baswedan tak kunjung memperoleh kepastian tiket dari PDI Perjuangan. Komunikasi Anies Baswedan PDI Perjuangan belakangan intens dilakukan. Resistensi dan penolakan kader PDIP terhadap pencalonan Anies Baswedan mengancam kepastian Anies maju di Pilgub Jakarta lewat kendaraan politik PDI Perjuangan. Untuk membahasnya kita sudah tersambung melalui Zoom, politikus PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro dan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan. Selamat malam Mas Jayadi, selamat malam Mas Seno. Malam Tasya, malam Mbak Tasya, Pak Jayadi, selamat malam. Iya, terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Sebelum kita berdiskusi, kita akan sama-sama simak pernyataan dari Jarod Saiful Hidayat, Ketua DPP PDI Perjuangan. Selalu membangun komunikasi dan dialog. Ya, memang Pak Anies tadi kita lihat sempat datang di gedung B, ketemu sama Sidul. Bang Rano, betul nggak? Bung Rano Karno, kalian harus ingat bahwa Pak Rano, Bung Rano ini adalah Gubernur Banten, Wakil Gubernur Banten. Pak Anies itu Gubernur DKI. Masa Gubernur DKI sama Gubernur Banten berdiskusi ya? Tidak boleh, boleh kan? Boleh. Kemudian bagaimana DKI? 1-2 hari ini akan diumumkan. Jadi sekali lagi saudara sekalian, siapa yang bisa mengintervensi Ibu Megawati? Saya jawab, tidak ada. Karena apa? Tadi sampaikan bahwa partai politik ya PDI Perjuangan itu partai yang sah, yang punya kemerdekaan, yang punya kedaulatan untuk menentukan pilihan. Betul tidak? Jadi tidak bisa siapapun juga mengintervensi PDI Perjuangan, apalagi mengintervensi Ibu Ketua Umum. Ya, jadi bukan itu. Karena memang belum diagendakan untuk diumumkan. Oke? Ya, pemirsa, kita akan langsung berbincang bersama Jayadi Hanan dan Aryo Seno Bagaskoro. Saya langsung ke Mas Seno terlebih dahulu. Mas Seno, jadi kapan akan diumumkan calon Jakarta? Ya, segera kan pasti kami umumkan karena ini sudah hari pertama pendaftaran ke KPU dan waktu terus berjalan. Tapi memang kan Pilkada Jakarta ini satu special case ya, artinya perubahan di last minute itu sangat mungkin terjadi dengan begitu cepat, sehingga semua persiapan harus dilakukan dengan matang, bisa jadi malah tanpa pengumuman dan langsung akan didaftarkan ke KPU. Karena informasi yang saya dengar, besok kita akan melakukan pendaftaran ke KPU. Sejauh ini rencananya begitu. Calonnya begitu. Siapa kita tunggu besok di KPU. Jadi besok akan langsung didaftarkan tanpa diumumkan kepada publik, begitu ya Mas Seno? Ya, Jakarta begitu. Kemungkinan besar kan masih ada beberapa daerah lain juga yang sangat strategis yang belum diumumkan secara resmi di DPP, seperti Jawa Timur dan Jawa Barat. Itu kemungkinan juga akan langsung ke KPU. Oke, serempak ya berarti ya? Ya, betul Mbak Tasya. Mas Seno jadi Pramono nih di Jakarta? Ya, yang pasti kita terus mematangkan nama, tetapi kalau bicara dari aspirasi akar rumput, itu ada masukan kepada kami agar di provinsi seperti Jakarta yang menjadi etalase bagi politik nasional, itu kita mengusulkan kader sendiri. Dan kalau bicara kader sendiri, saya rasa di Jakarta itu ada cukup banyak nama-nama kader yang identik dengan Jakarta, termasuk nama-nama menteri di kabinet. Itu sudah dari lama saya rasa disampaikan oleh seluruh jajaran DPP partai, termasuk dulu misalnya ada nama seperti Bu Risma, kemudian Pak Aswar Anas, kemudian Pak Basuki Hadi Mulyono, dan kemudian termasuk Pak Pramono Anung. Oke, mengapa Pramono akhirnya Mas Seno? Ya, Pak Pram ini figur senior yang kita ketahui memang punya rekam jejak politik yang sangat panjang. Beliau memang berasal dari Jawa Timur dan punya kemampuan komunikasi politik merangkul yang saya rasa sangat baik. Pernah memimpin sebagai sekjen partai di era yang tidak mudah bagi PDI Perjuangan di saat itu, di saat konsolidasi di seluruh daerah secara serentak dilakukan dan Pak Pram melakukan konsolidasi dengan sangat baik. Dan hingga sekarang masih bertugas sebagai sekretaris kabinet di pemerintahan saat ini.
Sehingga kemampuan politik beliau dalam, kita tahu bicara Jakarta ini perlu melakukan komunikasi yang baik dengan semua pihak, karena Jakarta tentu menjadi daerah yang sangat strategis meskipun secara de facto dan de jure nanti sudah bukan ibu kota lagi, tetapi secara epicentrum politik masih berperan demikian. Sehingga Gubernur Jakarta saya rasa tidak boleh figur yang main-main, harus figur yang betul-betul punya jejaring luas dan dapat mengerti persoalan rakyat dan dapat melakukan tugas-tugas teknis birokratis yang baik. Nah, secara kemampuan variabel politik saya kira nama seperti Pak Pram sangat mumpuni. Sangat mungkin, oke. Jadi peluang Anies sudah tidak ada sama sekali nih ya, berarti Mas Seno kalau bicara tadi plus-plusnya Pak Pramono termasuk juga posisi dia sebagai Seskap, ini artinya PDI Perjuangan memilih Pramono ini memang dengan perhitungan peluang menang melawan RK cukup besar atau ada tekanan jangan-jangan Mas Seno? Kalau tekanan nggak ada ya, tapi masukan-masukan terus kami dengarkan dari arus bawah. Dan kalau bicara peluang Mas Anies, saya kira selama belum ada janur kuning melengkung, yaitu pendaftaran di KPU, semua proses saya rasa masih berlangsung. Masih bisa, Tapi oke, memang jawabannya selalu seperti itu ya Mas Seno? Ya, dorongan dari internal besar untuk kader kami sendiri. Oke, kalau boleh tahu gambaran di dalam PDI Perjuangan itu seberapa besar sih yang pro Anies, yang anti Anies, Mas Seno? Sebenarnya tidak ada yang anti dengan siapapun, tetapi memang sudah suatu kewajaran kan di berbagai daerah PDI Perjuangan juga membuka ruang peluang politik bagi tokoh-tokoh yang sekiranya punya kesempatan untuk maju di pilkada di berbagai daerah yang ada. Sejauh ini dari lebih dari 500 daerah yang sudah kami terbitkan surat rekomendasi, itu ada setidaknya 9% yang berasal dari Gerindra, lalu 6% berasal dari Golkar, lalu sekitar belasan persen itu dari non-partai dalam konteks purnawirawan TNI Polri dan ASN di sana, sehingga kami menjadi jembatan komunikasi dan persahabatan politik bagi banyak pihak di sana. Tetapi tentu saja di dalam konteks Jakarta, siapapun tokoh-tokoh eksternal yang berkeinginan untuk bekerja sama secara politik dengan PDI Perjuangan sudah suatu kewajaran untuk bisa menginternalisasi nilai-nilai dan prinsip yang ditetapkan oleh partai. Kepada kader internal tentu bukan hal yang sulit karena secara rutin kami melakukan kaderisasi, sekolah partai, dan penugasan secara berjenjang. Tetapi bagi kader-kader atau tokoh-tokoh politik di luar internal kami, tentu harus ada kesepakatan dalam hal-hal prinsipal tersebut. Baik. Seperti dengan Bu Airin di Banten misalnya, yang komunikasi politiknya sudah lama terjalin, dan internalisasi nilai, pertukaran nilainya saya rasa juga sudah lama berlangsung. Di Jakarta pun sama, tidak bisa ujuk-ujuk seseorang hanya karena dekat dengan masa pilkada, lalu PDKT dengan PDI Perjuangan, dan serta-merta diberi karpet merah. Ini Bu Mega menggunakan istilah tidak bisa PDI Perjuangan ini jadi partai domplengan. Jadi kalau mau sama PDI Perjuangan ya harus total, artinya ya harus secara keseluruhan memiliki kesepahaman dan kesebangunan nilai-nilai yang akan diperjuangkan. Misalnya keberpihakan terhadap wong cilik dan komitmen menjaga kebinekaan. Hal-hal ini yang penting. Sehingga dan siapapun kita tawarkan itu. Oke, saya ke Mas Jayadi sekarang. Mas Jayadi, ini kan sebenarnya posisi PDI Perjuangan kalau dilihat-lihat di atas angin ya, mereka bebas memilih siapa calonnya per hari ini. Tetapi kemudian memilih jalan yang lebih aman, tidak perlu beresiko, kemudian harus menyatukan ideologi yang terlalu ekstrim, beda kanan kiri, memilih kader sendiri. Kira-kira seperti apa peluang PDI Perjuangan kalau kemudian memilih Pramono Anung nanti untuk dijadikan lawan dari RK Suswono? Kalau bicara elektoral, Pramono Anung paling lemah dibandingkan, apalagi kalau dibandingkan dengan Ahok dan Anies ya. Iya. Secara elektoral itu paling lemah. Jadi itu memberi peluang lebih besar kepada Ridwan Kamil untuk melenggang berhadapan dengan Pramono Anung, siapapun pasangan cawagupnya. Jadi seperti yang sudah sering saya sampaikan bahwa memang paling tidak PDI Perjuangan itu mempertimbangkan 3 aspek di Pilkada Jakarta ini. Satu, faktor elektoral. Kalau faktor elektoral yang jadi pertimbangan, maka
yang paling berpeluang adalah Anies atau Ahok gitu kan. Iya. Lalu yang kedua faktor-faktor yang terkait dengan ideologi. Faktor-faktor ideologi itu sebetulnya walaupun tadi Anda bilang cukup jauh jarak antara Anies dengan PDI Perjuangan, tapi sebetulnya ada jembatannya kan. Ideologi itu jembatannya adalah kebijakan. Tadi Mas Seno menyebut soal keberpihakan pada wong cilik, kebinekaan atau pluralisme ya dan seterusnya. Itu kan jembatan antar ideologi di kebijakan. Dan saya kira kalau soal ideologi itu masih bisa dikompromikan, masih bisa dicari jalan keluarnya. Nah, faktor ketiga yang tampaknya sulit tampaknya menjadi penghalang ya untuk Anies dijadikan calon, yaitu faktor-faktor yang terkait dengan politik dan strategi, politis dan strategis. Faktor politis itu termasuk di dalamnya penolakan atau resistensi di internal PDI Perjuangan, baik yang berasal dari akar rumput maupun yang berasal dari elit-elit PDI Perjuangan. Termasuk di dalamnya mungkin ya ketidaknyamanan atau pertanyaan-pertanyaan dari ketua umum sendiri yang belum terjawab kalau memajukan Anies sebagai calon. Itu saya kira itu faktor politis ya. Faktor politis juga terkait dengan misalnya residu Pilkada 2017 di mana masih ada katakanlah para pendukung Ahok ya, Ahok sendiri, sejumlah kader yang lain yang tampaknya masih tidak nyaman atau belum bisa menerima kalau Anies dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Faktor-faktor politis seperti ini bisa berpengaruh. Faktor politis lain sekaligus juga strategis adalah bagaimana konteks Pilkada Jakarta dikaitkan dengan konteks politik ke depan. Terkait juga termasuk dengan pemerintahan. Tadi Mas Yono mengatakan bahwa walaupun Jakarta secara undang-undang tidak lagi menjadi ibu kota, tapi secara praktek, secara praktikal sampai dengan 5 sampai 10, mungkin 15 tahun ke depan Jakarta masih akan tetap berperan minimal sebagai ibu kota transisi. Karena seperti kata Pak Presiden sendiri, IKN sampai dengan Agustus lalu ketika dipakai untuk upacara bendera, upacara Hari Kemerdekaan, itu kan baru 15%. Jadi masih jauh, masih cukup panjang perjalanan IKN untuk menggantikan Jakarta secara keseluruhan menjadi ibu kota. Jadi posisi-posisi Jakarta seperti itu yang dipertimbangkan. Cuma memang kalau mencalonkan Pramono Anung, maka tujuan PDIP berarti lebih fokus pada aspek mengutamakan kadernya, sekaligus juga faktor-faktor yang terkait dengan politik ke depan dan strategi-strategi ke depan yang menjadi pertimbangan. Soal menang atau kalah tampaknya menjadi pertimbangan kedua. Karena kalau misalnya mau menang sekaligus kadernya maju, sebetulnya ada alternatif lain, yaitu Ahok gitu ya. Meskipun dari hitung-hitungan elektoral, saya kira memang Ahok sedikit lebih rendah kapasitas atau peluang menangnya kalau berdasarkan data-data yang ada sekarang. Tentu saja itu masih dinamis, bisa berubah. Tapi kalau Pramono Anung itu memang cukup jauh. Kalau kita hanya melihat data-data elektoral, tampaknya Pramono Anung tidak mudah ya, atau cukup sulit untuk berhadapan dengan Ridwan Kamil di dalam memenangkan Pilkada Jakarta. Oke, Mas Jayadi, kalau membacanya berarti kalau kita mencoba memaknai jawaban dari Mas Seno tadi, Anies sudah tidak punya peluang ya didukung oleh PDI Perjuangan? Ya, kalau membaca yang disampaikan oleh Mas Seno dan kita juga mendengar berbagai kabar burung, burungnya entah burungnya sudah terlatih atau belum itu ya, itu kelihatan peluang Anies mengecil. Peluang Anies mengecil, peluang Mas Pram membesar. Ya, ada yang yakin sudah sampai 60%, bahkan ada dari pembicaraan ya, ini rumor-rumor yang kita dengar itu sampai ada yang mengatakan sudah 80-90% itu Mas Pram. Tapi sekali lagi seperti perkiraan cuaca kan, kalau perkiraan cuaca mengatakan 95% besok hujan, masih ada 5% kan. Jadi ya tentu saja kalau ditanya apakah peluang Anies sudah tertutup 100%, ya belum. Masih ada kemungkinan. Kita nggak tahu kan. Kemungkinannya apa misalnya Mas Jayadi? Masih ada celah lain nggak kalau kita bicara mungkin di luar PDI Perjuangan? Kan ini Anies sudah ditinggal PKS, sekarang mungkin akan ditinggal PDI Perjuangan. Masih ada jalan lain menuju ke Pilkada? Oh, kalau tidak PDI Perjuangan, Anies nggak punya pilihan lain lagi. Dia berarti kalau PDI Perjuangan tidak mencalonkan Anies, maka tutup buku. Anies harus seperti Ganjar.
Jadi harus mencari panggung lain untuk mempersiapkan diri kalau mau maju lagi di Pilpres 2029, kan gitu. Dan tentu saja politik masih dinamis untuk beberapa tahun ke depan. Jadi posisi Anies memang satu-satunya tidak punya pilihan lain. Kalau mau maju Pilkada DKI hanya lewat PDI Perjuangan, karena hanya itu jalannya, tidak ada jalan lain. Kalau PDI Perjuangan tidak mencalonkan, berarti Anies tidak nyalon. Baik, Mas Seno, saya ke Mas Seno lagi. Mas Seno, benar tidak kemudian kalau dibaca memajukan Pramono itu artinya belum kemenangan itu bukan menjadi prioritas PDI Perjuangan ketika memilih calon yang akan diusung? Tentu kita pengen menang lah. Semua partai politik yang ikut dalam kontestasi pilkada pasti menggunakan dua nalar setidaknya. Satu yaitu nalar kuantitatif ya, artinya menggunakan angka-angka, survei bagaimana, lalu kemampuan menggalang teman seberapa banyak, itu nalar kuantitatif. Lalu kedua tentu yang tidak kalah penting dan seringkali malah menjadi dominan di dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh PDI Perjuangan adalah nalar kualitatif. Artinya hal-hal yang sifatnya itu tidak menggunakan angka-angka. Jadi dalam hal misalnya kesamaan komitmen, kesamaan ideologi, lalu portofolio dan rekam jejak politik, itu hal-hal yang saya rasa di luar nalar kuantitatif. Dan di berbagai macam kesempatan pemilu seringkali kita berpegang pada keyakinan akan nalar kualitatif itu yang memang di awal mulanya rasanya nggak masuk akal kalau kemudian PDI Perjuangan mengusung nama tersebut. Sama dengan waktu kita mengusung nama Ganjar Pranowo instead of petahana di Jawa Tengah dalam konteks Pilgub Jawa Tengah pada waktu itu yang surveinya sangat rendah. Lalu di berbagai kesempatan di pilkada yang lain juga seringkali PDI Perjuangan menunjukkan itu, tetapi ternyata dengan engineering mesin politik yang baik, dengan kemampuan mensosialisasikan nama yang kami usung, tentu saja itu ternyata bisa mengubah peta. Apalagi sekarang kita juga masih belum sampai pada tahap keputusan kesimpulan. Apalagi kalau melihat misalnya satu fakta lain tentang calon wakil gubernur dari kami, itu kan terus dinamis. Muncul misalnya Sidul anak Betawi, Pak Rano Karno sebagai bakal calon wakil gubernur. Siapapun calon gubernurnya, cawagupnya selalu yang muncul nama Pak Rano Karno. Ini menggambarkan bahwa ada suara akar rumput yang menginginkan misalnya Pak Rano untuk bisa diberi kesempatan maju dalam kontestasi di Jakarta. Jadi dalam beberapa spektrum kita tentu juga masih mempertimbangkan bagaimana aspek kuantitatif kehendak rakyat dalam siapa yang ingin dimajukan sebagai kandidat gubernur atau calon wakil gubernur di Jakarta. Dan Mas Pram ini bukan nama yang kaleng-kaleng juga. Kalau sekarang muncul namanya mencuat, saya rasa pengalaman politik beliau juga sangat panjang sebagai kader senior, meskipun memang seringkali tidak tampak di layar, tetapi kerja-kerja beliau dalam melakukan perangkulan politik itu juga sangat luar biasa selama ini. Tetapi tentu nanti akan menjadi PR bagi kita untuk bisa menyampaikan apabila sudah sampai di keputusan akhir. Tapi ini masih berproses, malam ini pun masih berproses. Semuanya masih dalam rangka proses, seperti yang disampaikan Pak Jayadi tadi. Kalau sudah ada perkiraan cuaca kan yang bisa mengubah cuma dua saat ini. Satu Tuhan, dua ya Ketua Umum. Ketua Umum jadi ya, dan masih cair, tapi cukup percaya diri artinya memilih nama yang kemudian elektoralnya bukan yang sebanding dengan RK. Nanti kita masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya, pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita kembali berbincang masih dengan Aryo Seno Bagaskoro dan juga Jayadi Hanan. Saya ke Mas Jayadi sekarang. Mas Jayadi, kita mencoba merujuk ke pidato Megawati kemarin. Ada sebutan soal tukang kebunnya Bu Mega yang sudah 30 tahun diselingkuhi kemudian diselamatkan. Itu kemudian dibaca orang seperti seolah-olah analogi PDI Perjuangan sedang menyelamatkan orang-orang yang ditinggalkan. Ada Airin, ada Anies, tapi memang kita bisa melihat nasib Airin jauh lebih beruntung karena dideklarasikan 2 kali. Sementara Anies posisinya justru saat ini semakin cemas ya, karena tidak tahu siapa yang akan mengusung. Nah, kalau melihat apa yang terjadi per hari ini, Mas Jayadi, kira-kira kejutan apa yang akan muncul pada beberapa hari ke depan yang dilakukan oleh PDI Perjuangan? Ya, hampir semua mata sekarang tertuju ke Jakarta kan. Jadi kalaupun mau ada kejutan ya di Jakarta gitu. Kejutannya apa?
per hari ini kita menduga gitu, merasa paling tidak gitu, bahwa peluang Anies semakin kecil untuk dicalonkan. Tapi kalau tiba-tiba ternyata besok yang datang ke KPU malah Anies, nah itu jadi kejutan gitu. Artinya ada ada perenungan-perenungan yang lebih dalam yang dilakukan oleh Ibu Mega bersama timnya untuk memilih itu. Jadi kalau Anies dicalonkan besok itu menurut saya itu kejutan. Oke, Mas Jayadi, kalau kita besok ya, mungkin besok atau beberapa hari lagi. Oke, Mas Jayadi, kalau kita kemudian mencoba berpikir dalam cara berpikir PDI Perjuangan, kira-kira untung ruginya seperti apa kalau mengusung Anies dan kalau mengusung bukan Anies? Ya, untungnya kalau Anies yang dicalonkan, peluang PDI punya gubernur di Jakarta itu lebih besar, ya. Itu yang secara sederhana. Beda dengan dengan Banten, ya. Di Banten itu peluang PDI untuk mengklaim Airin itu kan lebih kecil dibandingkan untuk mengklaim Anies di Jakarta. Kenapa? Karena kalau di Banten itu jelas Airin itu milik Golkar gitu, sehingga agak susah untuk mengklaimnya. Walaupun sempat ditinggalkan Golkar kan gitu, tapi ternyata diklaim lagi kan. Nah, kalau Anies kan dia non partai, sebenarnya lebih mudah untuk diklaim oleh PDI Perjuangan, apalagi konteksnya sekarang gitu. Nah, kekurangannya tentu saja karena Anies bukan orang partai, ada peluang yang cukup besar untuk dia dengan mudah untuk lompat meninggalkan PDI Perjuangan. Itu saya kira kerugiannya untuk ke depan. Nah, yang lain kerugiannya adalah itu tadi, kalau misalnya ada kekecewaan yang cukup besar di dalam internal PDI Perjuangan, baik di tingkat elit maupun di tingkat massa, maka potensial terjadi walaupun tidak pecah, ada retakan-retakan. Tapi tentu saja retakan-retakan yang ada di PDI Perjuangan atau paksi-paksi yang ada di PDI Perjuangan itu akan tetap bersatu selama keputusan itu diambil oleh Ibu Mega. Ya. Jadi retakan-retakan itu bisa diatasi paling tidak untuk beberapa waktu ke depan. Jadi, kerugian lain mungkin kalau PDI berpikir bahwa PDI misalnya tidak akan mengambil posisi, walaupun misalnya di luar pemerintahan, tapi PDI Perjuangan tidak mengambil posisi frontal, ya, terhadap pemerintahan ke depan, maka dengan mencalonkan Anies dan Anies nanti katakanlah misalnya nanti menjadi gubernur, kan kita tahu Anies itu adalah simbol antitesis dari baik pemerintahan sekarang maupun pemerintahan yang akan datang. Dan kita tahu pemerintahan yang akan datang itu Kim, ya, katakanlah Kim begitu, diakui atau tidak kita tahu Kim berusaha dengan cukup sistematis dan keras untuk kalau bisa Anies nggak jadi di Jakarta, kan gitu. Iya. Jadi kalau PDI Perjuangan mencalonkan Anies, maka posisi PDI menjadi lebih keras berhadapan dengan pemerintahan yang akan datang. Dengan catatan tentu saja itu bisa jadi sebaliknya kan, justru kan bisa dipikir sebaliknya juga, justru dengan menjadikan Anies dekat dengan PDI Perjuangan, lalu PDI Perjuangan bisa membuat Anies lebih berkompromi, justru PDI Perjuangan bisa membawa Anies lebih dekat ke pemerintahan yang akan datang misalnya, ya. Jadi memang ada banyak sekali faktor-faktor yang kita sebenarnya tidak tahu ujungnya kemana, kan kita memprediksi masa depan. Iya. Siapa yang berpikir pada waktu yang lalu bahwa Pak Prabowo bergabung sama Jokowi, kan? Iya. Siapa yang berpikir pada awal tahun 2022 bahwa ternyata Pak Jokowi justru tidak mendukung Ganjar, justru berpisah kan sama PDI Perjuangan. Iya. Jadi memang perhitungan-perhitungannya itu kompleks. Nah, saya kira sekali lagi, lalu apa solusi atas semua ini? Saya kira sekarang tinggal kedua hal sekarang di PDI Perjuangannya. Ya, kalau Anies nggak punya pilihan, ya, kalau Anies nggak punya pilihan, dia kalau mau maju harus lewat PDIP. Kalau nggak lewat PDIP nggak ada pilihan dia, Anies, ya.
Nah, tetapi bagi PDI Perjuangan tergantung kepada dua hal. Satu, ini saya tegaskan lagi, satu, PDI Perjuangan tujuannya apa untuk Jakarta? Apakah mau menang sekaligus kadernya yang berada di yang berada di pencalonan, ya. Kalau mau dua-duanya, maka pilihannya tinggal dua, yaitu Anies bersama kader dari PDI Perjuangan sebagai cawagup, atau Ahok bersama kader PDI Perjuangan, dua-duanya kader PDI Perjuangan, atau mengambil kader lain. Ya, jadi itu Ahok. Tapi kalau PDI Perjuangan tujuan elektoralnya yang dalam bahasa Mas Seno kuantitatif tadi itu tidak menjadi pertimbangan utama, maka PDI harus mencari faktor-faktor politik dan strategis apa yang lebih menguntungkan dengan pencalonan ini. Kalau nanti ternyata Jakarta peluang menangnya menjadi lebih kecil. Itu satu ya. Jadi PDI mau tujuannya kemana? Ya. Dan kalau memang betul Pram yang in, seperti judul dari NTV kali ini, ya, Pram yang in, Anies yang out, gitu. Jadi PDIP with Pram and without Anies, gitu. Maka itu berarti yang lebih menjadi faktor penting bagi PDI Perjuangan adalah faktor-faktor politik tadi, faktor-faktor politis dan strategis ke depan, ya. Nah, itu yang kelihatannya sekarang menguat peluangnya. Nah, tapi itu belum selesai juga. Masih ada satu lagi gitu. Yaitu tadi sudah kita bicarakan. Ibu Mega nyamannya gimana? Ibu Mega serak. Ini soal seringkali politisi yang kawakan seperti Ibu Mega, Surya Paloh ya dan lain-lain itu kan mereka punya intuisi politik tertentu. Baik. Yang nggak bisa dipelajari. Baik, Mas Jayadi, tapi kalau kemudian kita mencoba membaca kecenderungan pilihan PDIP di masa lalu, mungkinkah seorang Megawati kemudian malam ini bisa memilih seorang Anies? Bisa. Jadi tidak mudah bagi PDI Perjuangan mencalonkan Jokowi di tahun 2014. Ya kan? Iya, saya ingat itu. Orang baru, dan pada saat itu Ibu Mega masih punya peluang. Saya masih ingat salah satu survei SMRC saya waktu itu masih di SMRC, menemukan bahwa alternatifnya kalau PDI Perjuangan tidak mencalonkan Jokowi adalah menjadikan Jokowi wakil presiden. Ibu Mega tetap capres waktu itu. Oke, dengan cara berpikir seperti itu, dia sendiri mengorbankan pada waktu 2014, artinya bukan tidak mungkin dong malam ini kemudian putusannya Anies lah karena kita mau menang di Jakarta. Iya, saya kira intuisi seperti itu mungkin bekerja. Jadi gini, sudah ada perhitungan sangat banyak dan diakui oleh Mas Seno itu. Kalkulasi politik rasional yang kualitatif, yang kuantitatif pasti sudah bejibun dilakukan oleh PDI Perjuangan. Yakin saya itu, dari segala sisi. Nah, sekarang tinggal saatnya Ibu Mega merenung tuh. Sekarang itu saatnya yang bekerja adalah intuisi politik. Political wisdom, political intuition. Dan kalau kita belajar dari pengalaman Ibu Mega biasanya mengambil keputusan itu dengan menggabungkan kalkulasi politik rasional dengan intuisi politik itu. Nah, cuma saya nggak tahu. Jangan-jangan Bu Mega sekarang berpikir, iya saya kemarin mencalonkan Jokowi itu berdasarkan kalkulasi politik rasional sekaligus menggunakan wisdom intuisi politik. Akhirnya kayak gini gitu kan. Tapi kan 10 tahun sudah lumayan ya. Ya, selama 5 tahun pertama kan nggak masalah itu. 5 tahun pertama. Nah, jadi lagi-lagi secara kalkulatif rasional berdasarkan sinyal-sinyal yang kita lihat sampai hari ini, sampai sore ini, tampaknya peluang Anies mengecil untuk dicalonkan PDI Perjuangan. Baik, kita coba. Tapi kita belum tahu tuh intuisi politik macam apa yang akan diikuti oleh Ibu Mega. Oke, baik. Kita coba ke Mas Seno. Sekarang Mas Seno sudah dibantu dipikirkan oleh Mas Jayadi tadi hitung-hitungannya seperti apa, pertimbangan plus minusnya seperti apa. Kita ingin tahu juga Mas Seno, kalau di PDI Perjuangan sendiri, apa sih sebenarnya pergulatannya? Atau Ibu Mega tuh lebih kemana sih Mas Seno? Ya memang Ibu ini punya kemampuan intuisi yang emang ini berbeda dengan politisi lain dalam mengambil keputusan politik, terutama di
seperti Pilkada Jakarta pada saat sekarang ini. Bagaimanapun kita tahu bahwa kita sedang berada di persimpangan politik menuju transisi pemerintahan baru, yang mana setiap keputusan pasti akan sangat berpengaruh. Apalagi saat ini kita menghadapi 545 pilkada, yang itu satu daerah tentu akan berpengaruh dengan daerah yang lainnya, korelasinya sangat kuat. Oleh karena itu saya katakan bahwa Ibu Mega memang punya intuisi politik yang berbeda dengan politisi lain. Tadi Pak Jayadi sudah menjelaskan itu dengan sangat gamblang. Dan dalam portofolio sejarah politik PDI Perjuangan, seringkali last minute management ini menjadi satu daya kejut bagi berbagai konstelasi politik di banyak daerah. Baik. Sehingga tidak menutup kemungkinan juga di Jakarta juga akan mengambil langkah itu. Tetapi setidaknya sejak beberapa hari terakhir ini saya sudah bicara di banyak media, Mbak, bahwa inisial calon A itu kan masih tetap terbuka untuk semua yang namanya A ini setidaknya. Ada Pak Ahok di sana, ada Pak Anies di sana, sempat ada Pak Andika, lalu hari ini ada Pak Anung gitu kan. Jadi inisialnya tetap Pak A Anung ya, untuk oke. calon gubernur. Masuk ya Pak Anung, oke. Siapapun calonnya tetap inisialnya A. Tetap ya? inisialnya A. Oke, baik. Kita harus break dulu, tapi nanti kita akan bahas. Kalau tadi Mas Jayadi bilang bahwa Anies itu memang harus dari PDI, tapi kita mau bicara sedikit soal peluang solid tidaknya Kim Plus. Jangan-jangan di barisan sebelah sana akan ada yang balik badan juga, nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime. Kita masih berbincang dengan Aryo Seno Bagaskoro dan juga Jayadi Hanan. Saya ingin mengutip dulu sebelum memulai perbincangan, ada perkembangan terbaru dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang mengaku mendengar rumor Partai Kebangkitan Bangsa justru beralih mendukung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024. Ini masih rumor, tetapi kutipan langsung dari AHY. Saya dengar tadi di atas, tadi ada yang dengar, saya minta tolong Sekjen, tolong dicek kebenarannya apakah benar, apakah hoax, ataukah hanya saling gocek saja. Jadi saya langsung ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, kalau membacanya seberapa solid kira-kira Kim Plus? Karena kan kalau kita bicara politik, meskipun sudah dideklarasikan sebelum didaftarkan, sebelum janur kuning berlayar, kemudian bisa saja ada perubahan-perubahan yang terjadi. Termasuk bagaimana kita melihat gerakan Golkar yang sudah deklarasi siapa, hari ini deklarasi siapa begitu. Mas Jayadi melihatnya seberapa solid Kim Plus? Untuk Jakarta itu yang paling mungkin balik badan itu kan 3 partai. Yang paling mungkin ya. Ya, siapa? Yaitu Nasdem, PKS dan PKB gitu. Ya. Nah, dan mereka punya justifikasi sebetulnya untuk mencalonkan pihak lain, tapi tetap berada di Kim. Justifikasinya apa? Yaitu Banten misalnya. Di Banten Golkar boleh kok nyalonin yang lain kan gitu. Iya. Tapi tidak masalah. Dan kemarin ada pernyataan dari Pak Dasko yang menyatakan ya mereka membolehkan anggota Kim atau Kim Plus untuk punya jalan sendiri dalam pencalonan, dan mereka akan bertarung secara fair. Itu secara normatif ya. Okay. Tapi di Jakarta kalau begini, 3 partai ini terutama PKB sama Nasdem itu masuk ke Kim Plus, saya kira ya, dan saya kira ini banyak yang setuju, salah satu konsesi yang harus mereka berikan adalah tidak mencalonkan Anies di Jakarta, ya kan? Iya. PKB Nasdem masuk itu konsesinya tidak mencalonkan Anies di Jakarta. Jadi kalau misalnya PKB sama Nasdem di Jakarta mencalonkan yang lain, itu berarti ada kemungkinan keanggotaan mereka di Kim Plus atau di pemerintahan mendepan itu dievaluasi, sehingga potensinya menjadi mereka berada di luar. Okay. Nah, tidak ada tanda-tanda dari Nasdem ya, sementara di Jakarta. Untuk PKS sebetulnya yang paling mungkin di antara 3 partai untuk balik badan adalah PKS. Ya. Kenapa? Karena PKS kalau kita lihat dalam sejarah pemerintahan, PKS sudah biasa oposisi.
Jadi sebenarnya itu tidak terlalu jadi masalah. Tetapi PKS saat ini masuk ke KIM dengan bukan hanya nanti mereka masuk pemerintahan kemungkinannya, tapi juga ada kader PKS yang yang menjadi wakil Ridwan Kamil. Iya, wagubnya sudah dikunci ya Mas Jayadi. Jadi kira-kira akan bisa balik badan atau tidak? Jadi lebih sulit, walaupun masih bisa tapi lebih sulit. Nah sekarang PKB, Anda tahu, jangan lupa PKB ini baru muktamar. Dan ada gonjang-ganjing di situ kan. Ada semacam, seperti ada semacam perebutan, dan itu melibatkan PBNU. Gitu. Kita tahu PBNU kan lebih dekat kemana? Lebih dekat ke Pak Jokowi, lebih dekat ke Pak Prabowo gitu ya, yang kita lihat. Jadi bisa jadi gerakan PKB itu bisa jadi serius, bisa juga seperti tadi yang Anda kutip, gocekan. Tapi itu mungkin saja. Dan PKB kalau hanya PKB sendiri yang balik badan kan cukup, karena suara PKB di Jakarta kan cukup untuk mencalonkan, kan lebih dari 7,5%. Oke, Mas Jayadi, tapi lagi-lagi cara berpikirnya kalau ini semua kemudian dibarter dengan posisi kabinet, tentunya partai-partai ini akan lebih mau mengamankan posisi kabinet dengan kesulitan mereka di Kimples, begitu ya Mas Jayadi? Betul, karena bagaimanapun sama dengan PDI Perjuangan kan, Anies itu bukan kader PKB. Baik. Gitu. Oke, baik. Sekarang saya ke PDI Perjuangan lagi. PDI Perjuangan kalau kemudian tidak jadi mengambil Anies, masih ada kemungkinan Anies itu akan dipungut oleh partai lain? Ya monggo saja, artinya kita ini kan bicara pilkada tidak bisa direduksi hanya persoalan mendukung nama per nama, orang per orang, atau menghadang orang per orang saja. Buat kami di PDI Perjuangan, sustainability partai ini sudah ceritanya panjang sekali, dan kita tentu berkeinginan untuk terus berjalan sebagai partai yang kokoh pada prinsip. Sehingga siapapun nama-nama yang mau bergabung dengan kami, itu tentu harus mengikuti mekanisme yang sudah ada di dalam partai. Mengikuti platform yang sudah ada di dalam partai, itu yang diwanti-wanti oleh Bu Mega, harus nurut dengan partai, konsepnya seperti itu. Artinya nurut dengan ideologinya, nurut dengan aturan mainnya, nurut dengan platform perjuangannya. Tidak khawatir ya Mas Seno dengan melepas Anies kemudian nanti kerja kerasnya di saat kampanye akan lebih berat karena mungkin ada Ridwan Kamil, kemudian mungkin juga ada Anies, saingannya jadi akan lebih banyak? Ya kalau kita hanya berbicara tentang nalar menang kalah, saya rasa tidak mungkin dari awal atau di minit-minit sekarang ini tiba-tiba muncul nama Pak Pram. Yang secara survei kata orang nggak ada di survei ini nama Mas Pram. Tetapi nama itu bisa muncul. Karena memang pertimbangan kita tentu bukan hanya soal menang kalah, tetapi faktor-faktor lain seperti faktor sustainability partai, faktor konsistensi partai dalam mengusung gagasan, itu juga sama penting. Mas Seno, ini nama Pramono Anung ini dikeluarkan oleh Ibu Mega atau oleh siapa, Mas Seno? Beberapa jajaran partai kan sudah menyampaikan kepada kawan-kawan wartawan, termasuk Pak Oli Dondo Kambe yang sebagai bendahara umum partai. Saya rasa nama itu tetap menjadi salah satu nama yang terus kami pertimbangkan. Memang sebelum nanti diumumkan atau keluar surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Ketua Umum itu berupa aspirasi. Tapi aspirasi itu kan menguat hari ini. Sehingga tentunya harus menjadi satu pertimbangan. Tapi prinsipnya gini Mbak, di Jakarta itu sejak putusan MK keluar, yang bisa mengusung kader maju di pilkada itu bukan hanya kami. Jadi ada 8 partai kalau tidak salah yang punya kesempatan untuk mengusung kader. Sehingga bola untuk mengusung kader terbaik itu bukan hanya di PDI Perjuangan. Persoalannya kan apakah partai-partai lain punya keberanian untuk menjadi anti mainstream, keluar dari Kimples, atau misalnya keluar dari tekanan tertentu, atau misalnya keluar dari pengaruh Raja Jawa misalnya. Nah, berani nggak? Kalau PDI Perjuangan kan berani gitu loh, itu aja bedanya. Nah makanya itu bolanya di kami memang. Emang Raja Jawa ada di Jakarta Mas? Kan di Jakarta nggak ada Raja Jawa mestinya kan Jakarta. Harusnya nggak ada, tapi itu dia Pak Jayadi, saya belum kenalan sama Raja Jawanya Pak Bahlil itu. Nah artinya jadi saya rasa dengan peristiwa Banten hari ini yang Golkar berani keluar dari KIM dan kemudian mengusung kadernya di Jakarta, why not? Gitu. Mengusung kader-kader terbaik itu ada peluang juga bagi semuanya. Kami saja mengeluarkan nama seperti Pak Pram, nama seperti Pak Rano, seperti siapapun nama yang akhir-akhir ini kami suarakan, itu kan bentuk dari proses kaderisasi yang berjalan. Ini PDIP Mas Seno lagi mengajak partai-partai lain untuk bebas ya Mas Seno? Oh iya, ya itu kemerdekaan itu kita rayakan di bulan Agustus.
Artinya harusnya semuanya juga merayakan kemerdekaan itu kalau memang mau mengambil keputusan politik secara mandiri dan kontestasi pilkada kita bisa semakin ramai. Tapi kalaupun nanti akan tetap jadi satu kekuatan politik, ya tentu itu satu keputusan yang kami hargai sehormat-hormatnya sebagai keputusan dari masing-masing partai. Tetapi kalau bicara bigger picture-nya bahwa semua bisa mencalonkan, ini kan kesempatan paling baik sebenarnya. Ini pertama kali threshold-nya turun ke 7,5%, sehingga semua bisa ikut merayakan sebenarnya. Kalau mau dilihat seperti itu juga bisa. Baik. Tetapi tentu kami juga akan menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan sikap politik yang terbaik dari PDI Perjuangan. Oke. Dalam waktu hitungan jam saya rasa. Hitungan jam ya? Ya. Malam ini dong berarti Mas Eno? Enggak, artinya kan kalau sampai besok siang juga masih hitungan jam. Oke, Mas Eno, saya ingin tahu posisi Airin setelah kemudian tadi dicalonkan oleh Golkar, masih akan tetap didukung oleh PDI Perjuangan atau bagaimana? Ya, komunikasi dengan Golkar itu sudah terjadi lama sekali, Mbak, konteks Banten ya. Dan dengan Bu Airin juga sudah lama. Artinya sebelum ada gonjang-ganjing politik yang menyebabkan akhirnya ada kemunduran Pak Erlangga Hartarto secara mendadak, itu sebenarnya kita sudah melakukan komunikasi yang sangat intens dengan teman-teman Golkar di Banten. Dan arahnya adalah kerjasama politik PDI Perjuangan dan Golkar mengusung pasangan Airin Ade Sumardi. Cuman persoalannya kan tiba-tiba Golkar balik badan ke Kimples. Lalu tidak ada kesempatan untuk mengusung Bu Airin dan Pak Ade. Lalu peta berubah lagi. Iya. Itu ada putusan MK keluar yang memungkinkan kita maju sendiri. Nah, kalau kami tetap pada keputusan awal untuk mengusung Bu Airin dan Pak Ade, sehingga kita jalan terus saja, kita deklarasi dan kita berikan rekomnya kemarin secara tahapannya kita ikuti. Nah, tapi lalu kemudian hari ini berubah, Golkar balik badan lagi dari Kimples. Jadi buat kita ya biasa saja, ini kembali ke skenario awal komunikasi politik kita. Faktanya di banyak daerah kita juga kerjasama politik dengan Golkar, dengan Gerindra, dengan PAN, dengan semua yang lain kita kerjasama. Tapi kan menyikapi yang begitu cepat ini kan jadi seperti lihat ini episode Game of Thrones ini. Jadi lebih Game of Thrones dari Game of Thrones ini politik Indonesia belakangan. Kita sih santai saja karena kalau di PDI Perjuangan garisnya tidak berubah-berubah. Saat keputusan sudah diambil, rekomendasi sudah diberikan, ya kita nggak akan toleh kanan kiri. Oke, saya ke Mas Jayadi mungkin untuk pertanyaan terakhir. Mas Jayadi, kalau membaca karakteristik pemilih Jakarta per hari ini dengan perkembangan politik yang kita saksikan beberapa hari terakhir ini, akan seperti apa melihat calon-calon yang ditawarkan oleh partai politik, Mas Jayadi? Ya, Jakarta itu saya kira para pemilihnya cenderung lebih mandiri ya. Kenapa? Karena informasi di Jakarta jauh lebih banyak, kemudian tingkat pendidikan di Jakarta juga lebih banyak yang menengah tinggi dibandingkan yang menengah rendah gitu. Kemudian masyarakat Jakarta selalu terekspos dengan politik nasional secara langsung. Jadi maka yang akan berpengaruh itu terutama adalah dua hal. Satu adalah ketokohan yang calon. Yang kedua adalah jadi ketokohan itu demand ya orangnya, iya, baik cagup maupun cawagup. Yang kedua adalah mesin partai. Nah di Jakarta itu ada dua partai yang tampak mesin partainya selalu terlihat kuat. Yaitu Partai PDI Perjuangan dan Partai PKS gitu. Okay. Nah, jadi yang bisa menggabungkan kekuatan tokoh sekaligus kekuatan partai ini itu peluang menangnya besar. Oke, Mas Jayadi, kalau kemudian misalnya calonnya adalah Ridwan Kamil dari Kimples melawan PDI Perjuangan dengan Pramono Anung, kira-kira peluangnya lebih besar yang mana? Lebih besar Ridwan Kamil, karena kenapa? Ridwan Kamil itu menggabungkan kekuatan demand Ridwan Kamilnya, ketokohannya, dan itu sudah terbukti ya. Lalu bergabung dengan kekuatan partai, terutama yang paling bisa diharapkan itu adalah kekuatan partai dari PKS, lalu mungkin juga Gerindra ya, yang tingkat loyalitas pemilihnya itu biasanya cenderung kuat kepada pilihan-pilihan partainya. Nah itu berhadapan dengan Pramono Anung, katakanlah dengan Rano dan PDI, maka Pramono Anung dan PDI
menjadi lebih banyak mengandalkan kekuatan dan soliditas mesin dari partai PDI. Dan kita tahu kekuatan PDI di Jakarta itu yang sementara ini kalau kita lihat dan terus kita ukur di dalam survei sampai sekarang, kekuatannya di kisaran 15-16%. Jadi PDI Perjuangan kalau mau kompetitif dan memenangkan pertarungan harus menggabungkan dengan kekuatan tokoh. Kekuatan tokohnya sementara ini kan Mas Pram belum muncul. Nanti kita lihat beberapa waktu ke depan. Jadi untuk sementara saya mengatakan kekuatan tokohnya menjadi lebih rendah dibandingkan dengan kekuatan tokoh di calon Ridwan Kamil. Sementara kekuatan partainya PDI bisa mengimbangi PKS, tapi ada kekuatan partai-partai lain yang ada di Kim Plus. Meskipun tidak sekuat, maksudnya sesolid biasanya, tidak sesolid partai-partai itu biasanya pemilihnya tidak loyalitasnya itu dalam pemilu itu tidak sekuat PDI atau PKS. Oke, baik. Sesuatu yang untuk dipertimbangkan lagi nanti untuk PDI Perjuangan malam ini ya. Saya ke Mas Seno terakhir, Mas Seno. Ini kira-kira jadi akan diumumkan besok atau karena tadi ada statement dari KPU yang mengatakan bahwa bila hingga hari terakhir masih satu calon akan diperpanjang 3 hari. Atau jangan-jangan PDI Perjuangan akan mempergunakan 3 hari itu untuk menimbang dan menakar bagaimana reaksi publik terhadap calon-calon yang saat ini dilempar ke publik? Ya belum tentu juga hanya satu calon itu artinya Pak RK dan Pak Suswono. Karena kan ada independen juga yang sampai hari ini juga masih belum datang ke Bawaslu dan punya kesempatan untuk mendaftar. Artinya kita masih berpatokan pada pengumuman KPU yang menyatakan batas akhirnya tanggal 29. Baik. Jadi setidaknya mungkin dalam 1-2 hari ini kita tentu akan menyelesaikan semua daerah termasuk Jakarta untuk kita daftarkan ke KPU. Oke, baik. Terima kasih. Kita sama-sama tunggu siapa yang nanti akan diusung oleh PDI Perjuangan. Tapi terima kasih Mas Aryo Seno Bagaskoro dan Mas Jayadi Hanan untuk waktunya bersama kami di NTV. Terima kasih Pak Tasya, Mas Jayadi, Pak Jayadi. Terima kasih. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya sesaat lagi.